ada di tangannya pemohon. Berikut Pak Ziko 271. Ini kami sekarang nih Pak Ziko dibekali KUHP ini sekarang itu 3 rangkap. 3 KUHP, 3 KUHP, 3 penyetaraan apa istilahnya? Penyesuaian pidana itu masing-masing hakim ini punya 3. 1 ditaruh di ruang RPH, 1 lagi di ruang masing-masing, 1 lagi dibawa ke rumah. Nah ini kalau melihat gejalanya akan ada 1 masing-masing di ruang panel ini. Paling tidak akan ada 4 pasang ini KUHP ini. Saya sudah mulai tanda ini. Ini sekarang sudah dipersoalkan pasal 256. Nah ini penjelasannya. Nanti kita bisa hitung sudah berapa banyak ini yang dipersoalkan. Ini ada 10 yang sudah didaftar Mulia. Iya, nanti kita ini kan pelan-pelan karena konsentrasi kita kan tidak dipidana saja. Tapi di luar soal kewenangan dan legal standing tadi, kalau ini agak jauh lebih longgar ya legal standingnya dibandingkan Pak Jaidin di beberapa penjelasannya itu untuk permohonan ini keberatan dengan Perpol nomor 10 itu. Ya kalau keberatan dengan itu kan bukan ke Mahkamah Konstitusi, jadi jangan cari jalan berbelok juga Pak. Keberatan dengan Perpol kan tempat lain untuk mengajukannya kan, mempersoalkannya karena bukan undang-undang. Meskipun tidak menguji itu, sebetulnya jalan berbeloknya kan mau menyatakan keberatan dengan itu. Jadi mungkin itu bisa eksplisit saja mengatakan bahwa kami dirugikan karena setelah putusan ini begini-begini dan segala macamnya. Nanti Pak Jaidin itu yang harus dipikirkan soal ini. Nah, yang ketiga terkait dengan alasan-alasan permohonan, saya ini lebih fokus. Ini dari dulu ini kalau menggunakan pasal 1 ayat 3, selalu yang digunakan itu pendapat Jan Michael Otto dan segala macam. Fine, tidak apa-apa. Kira-kira dari pendapat-pendapat itu, kan harus ada penegasan dulu, inilah unsur negara hukum yang ada dalam pasal 1 ayat 3, yang mana yang mau Bapak ambil. Lalu unsur itu Bapak konteskan dengan norma yang diuji. Sehingga dikatakan bahwa ini bertentangan dengan prinsip negara hukum. Jadi tidak sekedar menggelar pendapat orang itu saja, tapi pendapat orang itu harus dieksplisitkan kira-kira apa yang bertentangan dengan prinsip negara hukum itu. Itu salah satunya. Nah, ini karena dasar pengujiannya ada 3, ada baiknya itu memang dijelaskan kenapa bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3 itu harus dijelaskan. Tapi yang paling penting lagi Pak Jaidin, karena di sini Bapak menggunakan petitum alternatif ya, itu harus ada uraian di posita, uraian yang menunjuk kepada alternatif 1 untuk pasal 19 ayat 2. Kemudian kalau itu tidak bisa diterima harus ada lagi penguraian kepada mahkamah mengapa harus menggunakan dasar argumentasi yang kedua sehingga menggunakan petitum alternatif yang berikutnya. Nah ini enggak. Jadi menguraikan bla 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 lalu di petitumnya saja dibikin alternatif supaya dari waktu ke waktu ada peningkatan kita dalam mengkonstruksikan relasi antara posita dengan petitum. Ini mohon maaf ini nggak bisa saya temukan di alasan-alasan permohonan yang bisa berujung kepada petitum yang alternatif itu. Nggak ada nih Pak Jaidin. Jadi kalau mau agak strict ini bisa dikatakan permohonannya kabur. Kenapa? Karena tidak ada dalam posita itu yang menggambarkan alternatif itu. Kalau itu kan harus dijelaskan. Ini sehingga ini diminta dibatalkan semua. Lalu bangunan argumentasi berikutnya, ya kalau ini misalnya tidak bisa, ada bangunan argumentasi berikutnya yang menuju kepada alternatif. Sehingga petitum yang alternatif itu bisa ada bangunan argumentasinya di dalam posita. Ini semuanya kan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ini yang pertama. Baru kemudian ada pemaknaan.
Nah itu yang harus tercermin di dalam positanya Pak Jaidin. Nah soal-soal lain saya tidak mau terlalu campur ya soal alasan-alasan itu. Tapi begini loh, kalau menyangkut kemungkinan adanya TNI aktif, kemudian polisi aktif, itu kan ada dua undang-undang yang dipertimbangkan. Satu undang-undang ASN, tapi undang-undang ASN itu kan kemudian menderivasi kepada undang-undang kepolisian. Kalau menyangkut dia polisi aktif. Kalau TNI ke undang-undang TNI. Nah kalau begitu yang harus dipersoalkan itu undang-undang ASN-nya atau undang-undang kepolisiannya. Itu. Karena kan normanya sebenarnya itu aja. Kalau Anda ingin masuk ke situ, Anda atur di situ, di undang-undangnya. Nanti baru kemudian ada peraturan di ASN-nya yang minta kepada peraturan pemerintah. Jadi, nah ini kan sekarang tanpa mau mengomentari apa yang terjadi di luar, itu bukan kami tidak mau mengomentari itu. Tapi tolong Pak Jaidin pikirkan betul. Apakah ini problemnya ada di undang-undang ASN atau di undang-undang kepolisian? Yang dalam undang-undang kepolisian sendiri belum ada. Nah itu Pak Jaidin ya, nggak usah dijawab. Nanti kita baca apa? Kita baca di perbaikan permohonannya Pak Jaidin agar jelas. Karena di sini loh begini, salah satu yang saya kemukakan gini, karena ini ada yang berdasarkan undang-undang, jadi dilaksanakan pada instansi pusat yang diminta ditambahkan kemudian dan berdasarkan undang-undang. Nah undang-undangnya itu kalau dari persepsinya permohonan ini letaknya di ASN. Padahal kalau dibaca persepsi undang-undang ASN letaknya itu di undang-undang kepolisian. Pak Jaidin, ya? Silakan kalau mau sampaikan komentarnya. Saya sepakat dengan yang mulia. Iya. Memang letaknya di undang-undang kepolisian, bukan undang-undang ASN. Tapi terbitnya Perpol itu karena ditafsirkan undang-undang ASN yang membuka celah. Maka oleh karena hal tersebut kami sangat memahami peraturan di bawah undang-undang mengujinya bukan di Mahkamah Konstitusi. Tapi kami melihat Indonesia adalah negara hukum. Ketika aturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasarnya, maka selainnya itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tapi terjadi saat ini. Makanya kami menguji undang-undang ASN karena yang dijadikan landasan Polri menempati jabatan sipil bukan undang-undang Polri, tapi undang-undang ASN termaktub di Perpolnya sendiri. Begitu yang mulia. Ya, saya lihat Pak Jaidin nggak ikut berdebat dengan orang-orang itu, nggak ya? Masih ya? Di mana? Yang mulia, mereka tidak berdebat yang mulia, tapi mereka memanggil seperti di RDPU, memanggil yang menguntungkan bagi mereka, bukan bagi negara Republik Indonesia yang mulia. Oke, itu. Dan saya pada saat dikeluarkan Perpol itu, saya sendiri merasa dikhianati oleh bangsa saya sendiri yang mulia. Terima kasih Pak Jaidin. Saya nggak tahu itu komentar masing-masing lah yang soal-soal begitu. Tapi untuk konteks permohonan itu nasihat kami untuk dipertimbangkan. Mau memperbaiki atau tidak itu kan wilayahnya ada di tangannya pemohon. Berikut Pak Ziko 271. Ini kami sekarang nih Pak Ziko dibekali KUHP ini sekarang itu 3 rangkap. 3 KUHP, 3 KUHAP, 3 penyetaraan apa istilahnya? Penyesuaian pidana itu masing-masing hakim ini punya 3. 1 ditaruh di ruang RPH, 1 lagi di ruang masing-masing, 1 lagi dibawa ke rumah. Nah ini kalau melihat gejalanya akan ada 1 masing-masing di ruang panel ini. Paling tidak akan ada 4 pasang ini KUHP ini. Saya sudah mulai tanda ini. Ini sekarang sudah dipersoalkan pasal 256. Nah ini penjelasannya. Nanti kita bisa hitung sudah berapa banyak ini yang dipersoalkan. Ini ada 10 yang sudah didaftar yang mulia. Iya, nanti kita ini kan pelan-pelan karena konsentrasi kita kan tidak dipidana saja.
Tapi di luar soal kewenangan dan legal standing tadi, kalau ini agak jauh lebih longgar ya legal standingnya dibandingkan Pak Jahidin tadi. Karena ini yang mempersoalkannya memang mahasiswa yang sering mengadakan demo, unjuk rasa dan segala macam.